Apa kabar Mas Hilmi? Baik sekali. Waduh, julukannya itu loh, spesialis BUMN, CEO BUMN sakit itu loh. Berarti ya yang berikutnya itu malah khawatir dibilang sakit itu. Lah ya itu kasih ya. Atau kalau ada yang sakit diserahkan ke Anda lagi nanti gitu kira-kira. Nah, Krakatau Steel identik dengan namanya juga steel ya, baja ya. Baja. Mas Hilmi ya. Nah ini ngomong-ngomong kalau di studio ini kira-kira yang ada strukturnya pasti produksi Krakatau Steel yang mana kira-kira? Ya struktur bisa, terus baja ringan, terus kemudian atap, ya itu produk-produk turunan kita. Oh, Ya. ini kalau alat musik ada nggak ini yang dari baja? Nggak ada ya? Baja ringan. Ya, mari Pak. Ya. Kita ngomong ke industri. Silakan. Kalau ini apa ini? Ini bukan stainless, Mas. Stainless ya? Stainless steel. Ini ada campurannya itu nikel dan chrome. Oh, oke. Oh, campur nikel dan chrome. Ya, makanya dia stainless. Oke. Kalau yang kita produksi itu adalah carbon steel. Oke. Ya, carbon steel itu memang tidak stainless steel, tapi itu juga digunakan untuk misalnya otomotif, kemudian juga elektronik, itu kulkas apa itu kan ada casingnya. Oh, iya. Om Silmi ini mau terus terang bahwa KS belum untung. Belum ya, untung. bukan tidak untung. Kalau dibilang sekarat tuh keterlaluan lah, nggak terlalu sekarat ya. Artinya lagi susah ya. Lagi susah banget. Susahnya. Susah banget, banget lagi susahnya. Ini apa sih susahnya Krakatau Steel? Apa yang paling penting? Sebutkan 3 hal aja Mas. 3 hal. Yang pertama hutangnya besar sekali, 40 triliun. Nah kemudian yang kedua adalah kaitan juga efisiensi, ya, daya saing. Karena biar gimana pun juga persaingan internasional itu kan kita tidak bisa hindari 100%. Iya. Bahwa dibutuhkan pertolongan dalam hal proteksi kepentingan nasional, ya. Ya, Tapi kan nggak mungkin terus kemudian kita menyusu terus. iya betul. Ya, dari sisi kitanya sendiri juga memang harus efisien dan berdaya saing. Yang ketiga, ya memang di sini pengaruh daripada internasional, ya, untuk baik itu masuk ke Indonesia sebagai tujuan market, bisa juga investasi. Ini juga membuat kita semakin sulit menghadapi impor, ya, dan juga sulit menghadapi calon lawan-lawan kita nanti di pasar Indonesia. Tapi memang menurut Anda proteksi untuk industri dasar seperti steel atau baja di Indonesia ini masih diperlukan ya? Sangat, Mas. Sangat diperlukan ya? Amerika pun melakukan itu. Oke. Gitu. Karena memang di banyak negara itu, khususnya negara maju, kita perhatikan dulu bahwa tidak ada negara yang ekonominya maju tanpa industri baja yang bagus. Ya. Jerman, Amerika, yang sekarang China. China itu luar biasa pembangunannya. Iya. Didukung oleh industri baja yang kuat. Kuat. Terus pertanyaannya, memang China punya apa iron ore, tambang besi dari Australia, Brazil, dan Afrika. Oke. Nah artinya mereka bisa berdaya saing itu bukan karena hanya tambangnya, tapi bagaimana mereka membuat satu size ekonomi yang besar, skala ekonomi yang besar, baik itu demand maupun kapasitas, sehingga mereka bisa efisien. Iya. Dan tentunya ya proteksinya. Iya, jadi kuncinya di efisiensi dan selain proteksi itu ya. Nah, selain soal ini tadi bahas policy, proteksi segala rupa, efisiensi penting, tapi ada yang heboh nih. Apa itu? Sempat muncul di berita-berita yang ditanggapi netizen. Ada video tayangannya nih. Coba diputar.